Pinguin, ada lewat pinguin deh. Kurus lu, kurang makan ya? Itu benar-benar sickening sekali. Si hitam, yang kayak, jelek banget sih. Semua ini oksigen dihirup sama kau. Pantat kamu gede banget. Coba payudara kamu gedein deh. Halo semuanya, kenalin saya Livia. Kalian bisa manggil saya Via. Umur saya 22 tahun. Namaku Bobo Aprianto, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa sekaligus part-time di salah satu kafe di Makassar. Kaidil Kamil Kaisar, biasanya dipanggil kalau di kampus Haidir. Saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Jadi nama saya Muhammad Hariza Akila, 21 tahun dari Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Perkenalkan, nama aku Masita Nurhalisa. Sekarang aku kesibukannya lagi kuliah, koas, sama I'm doing a little business. Zaman-zaman waktu sekolah dulu SD, SMP ya namanya mungkin anak-anak sekitar usia 10 atau 11 tahun saya mengalami kecelakaan motor, dan setelah kecelakaan motor itu kaki saya patah. Sekitar setahun dari patahnya kaki saya mengalami kelainan di mana pertumbuhannya itu abnormal. Jadi kaki saya itu yang patah dia menyerupai huruf X. Jadi dia lari ke dalam kaki kanan saya. Saya jalannya agak pincang. Itu biasanya teman-teman waktu SD sering tertawai ya. Dia bilang, kok kamu jalannya kayak seperti itu? Kenapa jalanmu miring-miring pincang-pincang kempang-kempang kayak begitu? Bahkan mungkin main-main bilang, si pinguin ini lewat deh, pinguin, ada lewat pinguin deh. Tapi apa ya, saya nggak simpan di hati, saya biarkan saja orang. Sering, karena kan kalau orang lihat saya ya kayak kurus, kecil gitu badannya, jadi umumnya orang bilang kurus lu kurang makan ya, kayak orang bakalan berpikir kayak biasa Jimmy, Hariza nggak mungkin baper soalnya, dan ya memang nggak baper, cuman kalau di talk about kepikiran atau enggak ya kepikiran, kita juga nggak nyaman. Saya actively coba untuk masuk berat badan ideal dan lain sebagainya, tapi ya people nggak tahu struggle-nya itu untuk naik ke berat badan ideal saja itu ya tidak segampang yang orang kira, yang kayak asal makan saja, asal ya makan sembarang saja, makan anytime you like, kayak more on how people nggak tahu effortnya kita untuk coba perbaiki kondisi itu. Jadi mereka bicara seakan-akan kita nggak tahu kondisinya kita, pasti tahu. Mulai ngerasain body shaming itu pas dari SD, SMP sampai SMA kelas 2. Ada momen aku ngedengar dari orang kalau aku dikatain ini, dikatain itu, dikatain ini. Dikatainnya tuh ya waktu SD sih kayak dibilang hitam, terus jelek banget sih yang kayak gitu-gitu. Terus Ambon, terus monyet. Itu aja sih 3 terputar-putar. Itu aku lagi pakai baju kerja ya, karena cara kerja aku agak ketat. Terus dia dengan santai dia ngomong kayak gini, pantat kamu gede banget, coba payudara kamu gedein deh biar seimbang, jadi enak dilihat. I was like, okay. Pernah katakan itu, bahkan setiap hari sampai saat ini. Dude, Chinese, yang karena kan memang ada keturunan Chinesku, terus biasa juga kayak dinilai sekali itu cara pakaianku, apalagi kalau misalnya salah pakai baju saja, itu bakalan pasti ada di dalam satu hari itu bakalan dikomentari cara aku pakaian. Banyak kata-kata yang gak enak kayak, ya kau gendut, kau makan banyak tempat, kau semua ini oksigen dihirup sama kau. Kata-kata itu yang kayak nyangkut begitu di perasaanku, nyangkut kayak tiap hari ku pikir segendut. Pernah suatu kejadian, di dalam satu hari kita kan pasti naik turun moodnya, tidak stabil, orang mood capek kuliah, capek kerja, tolong dong bonceng kak naik motor, bercanda, tapi memang mereka benar-benar lakukan kayak tidak mau aja karena kempes banku nanti. Kayak dari situ mungkin moodku juga lagi tidak stabil, yang sakit hati sekali kak, sampai aku motivasi diriku buat punya motor sendiri. Sebenarnya saya bukan tipikal yang suka olahraga dan lain sebagainya, tapi karena saya benar-benar sick sekali nih dengan kata-katanya orang kayak kurusmu, jarang mau dikasih makan, berarti di rumah adikmu gemuk perasaan, tapi kok kurus ya, makananmu diambil semua sama adikmu mungkin. Ya itu benar-benar sickening sekali. Dan sekarang saya ngatur pola makan sendiri, saya susun menu sendiri, kayak protein intake sehari harus berapa, kalau mau kurang, kalau mau naik harus stabil seperti apa, dan itu pertama tidak murah karena ya kita harus beli bahan makan sendiri yang sesuai. Ya kalau ada waktu bikin sendiri, tapi kalau nggak ada waktu ya bisa minta tolong sama orang. Tapi kita yang atur semuanya. Jadi saya mau bikin makanan seperti ini, tolong. Belum lagi regimen olahraga yang harus dilakukan untuk dapat body yang ideal menurut society. Jadi itu yang berat sih, dan itu yang saya lakukan for the sake supaya orang berhenti katain saya kurus, katain saya kurang gizi dan lain sebagainya. Perubahan drastis tuh aku pernah seminggu bener-bener aku nggak makan nasi sama nggak makan, aku cuma makan oatmeal aja seminggu, dan itu cuma pagi, karena aku pikirnya aku bisa ngecilin pantat aku dengan aku nggak mengkonsumsi apapun. Ternyata yang ada adalah aku masuk rumah sakit. Saya pernah kepikiran seperti itu, terutama waktu mungkin usia
usia SMP, SMA. Di dalam diri saya ingin merubah. Keinginan saya itu pernah dikabulkan oleh orang tua. Tepatnya pada tahun 2017 saya coba ketemu dengan seorang dokter. Di dokter itu dokter tulang ya, dosen saya kebetulan. Saya mempertanyakan tentang kondisi kaki saya. Dia bilang, oh ya silakan bisa diperbaiki. Jadi alhamdulillah setelah diperbaiki, walaupun tidak kembali seperti orang pada umumnya pada kaki saya yang normalnya, tapi setidaknya dia lebih lembut, tidak bengkok lagi. Pernah memang benar-benar diet mati-matian Kak. Kenapa saya bilang mati-matian? Karena memang susah sekali tuh diet. Pertama karena mau prom, mau foto yearbook, foto kelas, akhir tahun SMA begitu. Dan di situ memang perubahannya drastis. Tapi di perubahan drastis itu banyak penyakit juga yang ku dapat. Kayak kecapean, mood tidak pernah stabil. Waktu semasa aku diet, sampai di titik temanku bilang kayak tidak ada perubahan. Berpikir Kak, minum obat diet, minum fat burner, obat gym, orang tidak pikir progresnya, orang tidak pikir selama ini yang kulakukan banyak sekali, tapi yang kau lihat itu karena mungkin tiap hari ketemu, jadi progresnya juga tidak bakalan kau lihat. Pernah, pasti. Aku coba untuk pasang behel, karena kan gigi aku kan tonggos, jadi itulah buat tekstur muka aku kayak kelihatan kayak kotak. Dia makanya orang kayak ngatain juga kayak monyet. Pertama sih kalau skincare nggak pernah ya waktu SMP itu, tapi taunya soal make up. Kalau saya sih lebih kayak ke Kylie ya. Kalau sekarang Ya lucu ya, tapi kayak Tom Holland gitu, kayak Henry Cavill, kayak keren ini manusia. Muka rasa dalam sehari tubuhku itu normal, tidak size bajuku bukan XL, size bajuku bukan double XL, kayak semua remaja looksnya bagus, tapi untuk spesifik ke 1-2 orang gitu sebenarnya tidak ada karena jadikan patokan orang lain, karena dalam artian berarti saya tidak syukuri diriku yang ya bentuknya seperti ini. Walaupun mungkin kalau ikuti gaya fashion atau style rambut apapun itu ada paling ku lihat orang Korea atau artis K-pop gitu, tapi untuk spesifik ke 1-2 orang kayaknya belum mau untuk se-edik itu. Aku tuh pengen banget punya badannya Gigi Hadid, karena dia tuh kan dia mau dipakein apapun tuh nggak bakal ada orang yang melihat badannya hal negatif gitu loh, menurut pandanganku ya. Siapapun orang yang berlaku baik dan memberikan pesan-pesan yang baik, saya ikuti, tidak memandang dia siapa. Jadi saya tidak mengidolakan siapapun, saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Orang mau lihat Kak kurus, orang mau lihat Kak kayak remaja pada umumnya, tapi di sisi lain berat begitu aku lakukan. Di situ aku temukan kayak, oh harus Kak jadi apa adanya, harus Kak, tidak peduli Kak mau bentukku kayak bagaimana, tapi yang penting pikiranku dan hatiku dan bagaimana cara aku perlakukan orang lain, itu yang paling penting. Sampai Kak di titik sekarang untuk tidak peduli looksku bagaimana, karena yang jalani keseharianku itu saya, yang jalani ke depannya di masa depan itu bakalan saya terus. Jadi kayak penting sekali itu menurutku self love, karena menurutku tidak usah untuk hidup karena perkataannya orang lain, karena mereka pun kayak ngomong bagaimana, mereka mau lihat bagaimana kitanya, itu sebenarnya tidak ngefek untuk kehidupan selanjutnya gitu. kalau misalnya cukup sih mau dibilang juga enggak ya, karena aku masih jerawat, sesuatu yang aku harus perbaikin gitu loh, karena jerawat itu kan kalau menurut aku kayak penyakit gitu kan. Tapi untuk secara technically kayak mata, hidung, bibir, bentuknya kayak gitu semua, itu aku udah bersyukur banget, kayak lebih banyak bersyukur sih kalau secara tekstur muka, kontur muka. Sebenarnya bukan bangga ya, bersyukur pada Tuhan gitu. Paling pertama, alhamdulillah, walaupun saat ini saya punya kekurangan, saya percaya satu statement yang mengatakan bahwa di balik setiap kekurangan yang ada pada diri kita, pasti ada kelebihan di dalam. Awalnya saya diragukan, orang-orang bilang, kamu bisa tidak, nanti kedokteran, kamu nanti dibina begini. Oh, saya tidak, saya tetap menjalaninya, dan alhamdulillah saya bisa selesai sekolah kedokteran saya itu tepat waktu tanpa ada hambatan. Sebenarnya cinta-cinta saja sih, maksudnya justru karena saking cintaku sama diriku sendiri, saya nggak mau ada emotional burden, makanya saya coba ubah, karena saya sayang sama diriku sendiri. Jadi yes, I love myself in whatever condition I need. Mau saya kurus, mau saya bodinya sudah oke misalnya, kayak I still love myself. Orang-orang pelaku body shaming itu harusnya kayak mirror please, kayak ngaca dulu, koreksi dirimu sendiri dulu, apa yang kurang dari kau. Dan maksudku tidak selamanya itu body shaming hal penting yang dibahas dalam pergaulan, tidak selamanya itu kurangan fisiknya orang lain hal penting dibahas dalam pergaulan. Misalnya dia gendut, misalnya dia berjerawat, misalnya kulitnya hitam begitu, itu kayak kalau dengar kayak itu risih sekali kan sebenarnya. Cuma kayak itu masih banyak yang belum sadar, masih banyak yang anggap ini semua bercanda. Mereka pikir orang
orang semua itu bakalan netral gitu dengan kata-kata kayak begitu. Ke pergaulan yang cewek-cewek itu lebih parah sebenarnya body shamingnya. Kalau menurut aku ya udah bersabar aja gitu. Mungkin orang ngatain kamu tuh ada kayak kalau aku ngambilnya pelajaran. Kalau misalnya orang-orang itu nggak ngatain aku mungkin kayak bakal cuek, nggak ngurus diri, bakal mungkin sampai sekarang nggak mau pakai behel. Jadi kayak buat mereka itu dari yang mereka judge itu jadi pelajaran kamu untuk memperbaiki diri untuk jadi lebih baik gitu. Mohon kita saling menghargai, sebab semua orang pasti ingin dihargai. Yakin dan percaya, di balik kekurangan orang pasti selalu ada kelebihan. Belum tentu orang yang kamu hina itu lebih buruk dari kamu. Bisa jadi dia lebih baik dari kamu. Jadi janganlah kita saling mengata-ngatai. Lebih kita hidup damai, rukun. Kalian tuh belajar bersyukur dan respect sama sekitar kalian ya. Dengan kalian bersyukur itu udah mengurangi banget dosa-dosa kalian. Coba orang-orang yang suka body shaming itu kalian belajar untuk mengerti. Belajar aja dulu untuk mengerti, entah mengerti apapun itu. Please be aware dengan apa yang kau bilang. Mungkin menurutmu ini hal yang biasa sekali, hal yang kalau orang tersinggung ya kata klasiknya orang sekarang ada bapermu apakah begitu lagi. Tapi kau nggak tahu seberapa besar makna dari kata-kata yang kau keluarkan. Walaupun ya mungkin itu sindiran-sindiran ringan, sindiran-sindiran yang kau sampaikan ke teman dekatmu, ke keluargamu misalnya, dan yang kayak hal sepele sekali sebenarnya, cuman ya kau nggak tahu yang sepele buat kau belum tentu sepele buat orang lain juga. Jadi jaga mulutmu gitu loh.